Teman-teman, Thomasnya lagi menahan rasa sakit ini. Sepertinya ini gangguan pada ginjalnya. Nah, kita lihat teman-teman, dia berjalan saja kesakitan sepertinya. Dia nggak bisa berjalan bebas. Ini banyak air kencingnya tertahan gitu di dalam alat kelaminnya, jadi nggak bisa keluar. Dia kesakitan sekali. Ya bayangkan saja teman-teman, nggak bisa buang air kencing. Rasanya kayak gimana? Berat sekali kan, kasih sakit. Nah, sama ini yang dialami sama si Thomas. Nah, dia kelihatan kan kakinya aja pelan-pelan, dia nggak bisa manjat aja ini. Lihat, manjat aja biar nggak seperti biasanya loncat. Loncatnya agak pelan, dia sakitan. Ini tandanya ginjalnya ini atau kandung kemihnya ada masalah ini, teman. Nah, dia hanya tiduran. Jadi kalau kucing itu pandai menyembunyikan rasa sakit, teman-teman. Tidak kayak manusia. Ya, kadang ada manusia yang enggak sakit sedikit aja aduh-aduhannya teriak kedengeran sekitar satu RT. Kalau kucing diam, dia tidak hiperaktif seperti biasanya nih. Nah, ini dia malah diam, pengennya tiduran, artinya dia kesakitan, teman-teman nih. Tidak hanya manusia yang kerap mengalami gangguan berupa kesulitan buang air kecil, kucing peliharaan di rumah pun seringkali mengalami kesulitan dalam buang air kecil. Kondisi kucing susah buang air kecil atau penyumbatan saluran kemih adalah gangguan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, Anda perlu mengenali gejala penyumbatan saluran kemih pada kucing sehingga dapat segera dilakukan langkah penanganan. Penyumbatan atau obstruksi saluran kemih pada kucing terjadi ketika uretra tersumbat dan urin tidak bisa keluar. Ini dapat disebabkan endapan atau kristal dalam urin dan atau peradangan di saluran kemih. Obstruksi kencing jauh lebih sering terjadi pada kucing jantan ini daripada kucing betina. Ini karena pria memiliki uretra yang lebih panjang dan lebih sempit. Sedimen lendir atau peradangan jaringan dalam jumlah kecil dapat menghalangi uretra dan membuat buang air kecil menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Nah, jika kucing tidak dapat buang air kecil, ginjal tidak dapat menjalankan fungsi esensial untuk menyaring racun keluar dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Kadar racun dalam tubuh meningkat, membuat kucing sangat sakit. Tanpa penanganan medis, kucing yang mengalami gangguan ini bisa mati. Kucing dengan obstruksi saluran kemih mungkin juga tidak mengalami infeksi saluran kemih secara bersamaan. Infeksi saluran kemih dapat menjadi penyebab atau akibat dari obstruksi. Nah, gejala yang dialami jika kucing mengalami penyumbatan saluran kemih, ya, kucing pada umumnya pintar menyembunyikan penyakit. Ini adalah naluri bertahan hidup bagi mereka. Namun ada tanda-tanda tertentu yang dapat membuat Anda menentukan apakah kucing Anda kesulitan buang air kecil atau tidak. Tanda obstruksi kemih yang paling jelas adalah ketika kucing berjalan, seperti ini, berjalan berkali-kali, ya, untuk buang air kecil. Nah, jika Anda melihat ini terjadi, lihat lebih dekat, amati kucing Anda di kotak pasir tempat buang air kecilnya, ya, apakah dia berusaha buang untuk buang air kecil atau tidak. Apakah
dia buang air kecil hanya menetes kecil atau tidak ada aliran sama sekali. Nah, perhatikan tanda-tanda kencing di kotak kotorannya. Jika kucing Anda pernah ke kotak kencing, pernah kencing beberapa kali tapi tidak ada bekasnya ya, atau tidak ada gumpalan, kemungkinan dia tidak buang air kecil. Nah, jika Anda melihat kucing Anda mengejang dengan sedikit atau tidak ada urin yang keluar, kemungkinan tersumbat. Nah, tanda-tanda lain adalah kucing menjadi sangat lesu, sering minum, kehilangan nafsu makan, dan tidak kenyamanan. Kucing mungkin menunjukkan kegelisahan dengan berusaha atau mondar-mandir, atau kucing mungkin bersembunyi dan menghindari kontak dengan orang atau hewan peliharaan lain karena mereka kesakitan. Jika kucing buang air kecil ya selama beberapa hari terakhir, atau Anda melihat ada darah dalam urinnya, segera bawa ke dokter ya. Jadi jangan dibiarkan ya, teman-teman. Jika menemukan gejala-gejala seperti kucing saja ini, segera bawa kucingnya itu ke dokter untuk konsultasi ya, apakah masih bisa lewat disuntik ya, atau hanya pakai obat, atau misalkan sudah darurat, perlu penanganan yang sangat serius. Nah, kemungkinan ada operasi ya. Ada operasi, dan mungkin bisa kucingnya dirawat ya di tempat klinik hewan, dirawat, atau bisa rawat jalan ya. Seperti ini kucing saya, si Thomas ini nanti mau saya bawa ke dokter hewan ini karena sekarang udah larut malam. Ini besok mudah-mudahan dia kuat lah ya. Mau saya bawa ke dokter hewan untuk diobati atau untuk dikonsultasikan ini penyakitnya apa, apakah benar penyakit ginjal ya, atau penyakit karena infeksi kandung kemihnya, karena ini penyakit serius ya, bukan penyakit borok ini. Kalau borok gampang mengobatinya ya, masih ada salep, tapi kalau di dalam seperti ini kita kesusahan karena harus melibatkan dokter hewan ya. Kalau penyakit dalam istilahnya, penyakit manusia aja, penyakit dalam kan harus ada ahli yang lebih spesialisnya, sama kucing juga ya. Begitu teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya, nantikan video selanjutnya ya. Mudah-mudahan si Thomas cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.